Salam fisioterapi. Terima kasih telah mampir ke channel kami dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi seputar penyakit ataupun gangguan yang berada di lutut. Jadi lutut ini merupakan suatu tumpuan dari badan manusia, di mana nama lain dari lutut ini menurut medisnya itu ialah knee. Jadi ada knee joint, sendi lutut, di mana sendi lutut ini terbagi atas beberapa tulang. Ada tulang paha atas atau biasa dibilang itu namanya femur, kemudian tulang kaki yang bagian bawah atau biasa disebut itu namanya ada tibia, kemudian ada juga terbagi atas tulang patella. Nah, jadi persendian-persendian di lutut ini ada lumayan banyak ya. Tetapi pada kali ini kita akan membahas seputar tentang pembengkakan di sendi lutut. Jadi pembengkakan di sendi lutut ini bisa disebabkan, yang pertama itu bisa karena benturan ya Bang ya. Bisa karena benturan, kemudian yang kedua itu bisa juga karena faktor dari degeneratif ataupun faktor usia, di mana faktor degeneratif ini menyebabkan tulang dengan tulang itu bergesekan sehingga menyebabkan iritasi dan terjadilah pembengkakan. Kebanyakan orang salah mengartikan pembengkakan di lutut ini bisa dibilang karena asam urat ya Bang ya. Bisa karena asam urat, padahal nggak sama sekali. Itu bisa penyebab lainnya mungkin karena adanya peradangan di lutut itu, mungkin karena tulangnya atau mungkin juga karena adanya benturan tadi. Jadi bukan murni dari situ. Jadi yang akan kita bahas di sini ini karena mungkin di usia-usia parubaya ataupun usia-usia 40 tahun ke atas itu sudah banyak merasakan nyeri lutut, dan ini adalah salah satu ciri-ciri yang paling umum di nyerinya itu, yaitu pembengkakan. Kita akan melakukan pemeriksaan terkait pembengkakan di sendi lutut. Oke, jadi yang pertama itu kita mau melakukan namanya pemeriksaan lutut dancing patella test. Jadi dancing patella test ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa ada tidaknya cairan ataupun juga fluid ya yang berlebihan di sendi lutut. Cara memeriksanya itu kita boleh memposisikan penderita posisi tidur, telentang ataupun juga posisi berdiri. Yang perlu kita perhatikan di sini itu kita harus mempalpasi ataupun juga menekan ataupun meraba posisi penempatan tangan kita itu harus tepat, gunanya untuk mengetahui ada tidaknya gangguan ataupun kelainan pada lutut itu tersebut. Yang pertama itu kita boleh menempatkan tangan kita di samping dan juga di bagian dalam lutut, samping luar dan bagian dalam seperti ini. Nah, kemudian kita boleh melakukan penempatan kita dengan bantuan tangan satu lagi di bagian sini. Jadi pada posisi ini kita boleh menggerakkan lutut ke kanan ya, atau ke bagian luar, kemudian ke kiri atau bagian dalam, kemudian ke bagian atas atau ke bagian bawah. Nah, sembari menanyakan kepada penderita ada nggak nyeri pada saat dilakukan ini, dan di sisi lain kita juga harus merasakan ada tidaknya tahanan elastis ataupun tahanan ringan pada sendi lutut ini. Yang biasanya tahanan ringan itu disebabkan karena adanya pembengkakan atau penumpukan cairan yang berlebih. Selain dari cara ini itu dancing patella test ini yang kedua, cara pemeriksaan yang keduanya itu ada dengan cara di press ataupun ditekan. Jadi kita sembari menekan seperti ini, kita menekan menggunakan jari tengah dan juga jari telunjuk, boleh ditambah dengan jari kelingking juga atau jari manis. Kita bantu menekan seperti ini, kita menggerakkan ke keluar kemudian ke dalam, sekaligus kita merasakan ada tidaknya gangguan ataupun mungkin gangguan nyeri ataupun mungkin tahanan yang elastis juga dari sendi tersebut. Apabila adanya terasa pergerakan yang terhalang ataupun terhambat sedikit karena tahanan yang elastis itu, bisa diasumsikan itu adalah ada penumpukan cairan yang positif. Kemudian tes yang berikutnya itu adalah brush test. Oke, jadi tes yang kedua ini adalah namanya tes untuk lutut juga, namanya ini adalah brush test. Jadi brush test ini untuk memeriksa ataupun mengidentifikasi ada tidaknya cairan ataupun juga fluid yang berlebihan di bagian lutut kita. Cara pemeriksaannya yuk langsung saja. Yang pertama itu kita boleh memposisikan tangan kita berada di bagian medial dan juga di bagian atas ataupun superior ya. Ini patelanya ya. Nah, jadi kita posisikan di sini bagian medial dan bagian atas atau superior. Kemudian kita dorong ke bawah.
Kemudian kita boleh meraba, tangan satunya ini boleh meraba. Nah, boleh meraba bagian luar, bagian dalam. Kemudian kita boleh membalikkan juga, kita arahkan ke atas, kemudian boleh kita raba bagian luar dan bagian dalam. Biasanya di bagian yang terkena ataupun adanya cairan yang berlebihan itu akan terdapat seperti kantungan elastis yang jikalau kita tekan dia akan terasa lain dibandingkan yang secara normal kita raba. Jadi untuk secara palpasi sendiri ataupun perabanya sendiri itu akan terasa beda, terutama dengan adanya rasa hangat. Biasanya hangat itu adalah ciri dari peradangan, dan dampak dari peradangan itu ialah salah satunya pembengkakan. Pembengkakan ini biasanya semakin memberat ataupun semakin menjadi-jadi ataupun semakin besar dia apabila kita lakukan pada saat aktivitas. Jadi kaki kita udah bengkak, kita bawa aktivitas, itu biasanya akan makin bengkak. Terkecuali kita pada saat bengkak kita lakukan latihan sedikit, kemudian kita istirahatkan, itu beberapa hari akan kempes ataupun menyusut dengan sendirinya. Jadi di sini ada beberapa latihan yang akan kita berikan ataupun kita bagikan kepada teman-teman. Untuk latihan yang pertama yang bisa kita berikan ataupun kita lakukan pada saat kita merasakan ataupun mendapati kaki kita ataupun di keluarga kita adanya bengkak seperti ini. Yang pertama kita lakukan itu bisa dengan menggunakan bantalan pasir ya contohnya, ataupun juga baju yang digulung-gulung kemudian kita selipkan di balik ataupun di bawah lutut, yang dimana kita namakan ini sebagai statik kontraksi. Oke. Jadi yang pertama itu kita menginstruksikan kepada penderita untuk menekan lututnya sekaligus mengencangkan pahanya. Yuk, kencangkan pahanya. Nah, di sini terdapat kontraksi dari lututnya. Ya, kita boleh menginstruksikan untuk menahan 6 detik. 1 2 3 4 5 6. Kemudian lemaskan, tekan lagi. 1 2 3 4 5 6. Lemaskan, tekan lagi. 1 2 3 4 5 6. Ini boleh dilakukan 15 sampai 20 kali. Oke. Apabila teman-teman merasakan nyerinya tak kunjung reda ataupun tak kunjung hilang, lutut ini boleh dikompres dengan menggunakan es sembari dilakukan latihan-latihan seperti itu. Selain latihan-latihan seperti itu, latihan apa lagi sih yang boleh dilakukan? Latihan yang boleh dilakukan itu boleh pada saat seperti kita posisi duduk. Jadi latihan berikutnya ini ialah dinamakan knee extension. Jadi knee extension ini boleh kita lakukan pada saat posisi duduk. Jadi kita membangun kontraksi ya. Lutut yang seperti ini kita instruksikan untuk diluruskan. Yuk, luruskan lututnya. Nah, pada posisi ini boleh ditahan 6 detik. 1 2 3 4 5 6, turunkan. Lagi, naikkan. 1 2 3 4 5 6, boleh diturunkan. Naikkan lagi. 1 2 3 4 5 6. Nah, gerakan-gerakan seperti ini boleh dilakukan 15 sampai 20 kali. Jadi demikianlah latihan-latihan dan juga pemeriksaan yang kami berikan ataupun kami bagikan kepada teman-teman. Latihan-latihan seperti tadi itu harus kita sesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan yang terkena sakit ataupun gangguan dari lutut seperti tadi. Jikalau teman-teman baru jatuh ataupun baru mengalami cedera atau mungkin terkena benturan ya, jikalau baru terkena benturan, latihan-latihan seperti tadi tidak masalah dilakukan dengan cara dikompres es, kemudian dengan cara lutut kita buat tekan ke bawah seperti tadi ya, kemudian kita gerakkan waktu pas posisi duduk, kita lurusin, kita bengkokin, itu boleh dilakukan. Tetapi apabila di antara teman-teman itu merasakannya nyerinya itu sangat luar biasa, terutama ketika habis cedera ataupun mungkin sehabis olahraga ya. Jadi ketika olahraga mungkin ada benturan ataupun cedera ketika olahraga, itu sebaiknya tidak dilakukan latihan, melainkan diistirahatkan total selama 4 hari kurang lebih. Sekaligus menunggu bengkaknya mereda, bolehlah untuk mengompres-ngompres es, hanya itu saja. Jadi perlu diingat, jikalau tidak terkena cedera ataupun tidak sehabis cedera olahraga seperti main bola ataupun yang lainnya, tidak masalah dilakukan latihan. Untuk orang-orang tua 40 tahun ke atas boleh melakukan latihan seperti itu. Di antara teman-teman apabila merasakan nyeri lutut ini tak kunjung hilang ataupun tak kunjung reda, apabila setelah seminggu 2 minggu tidak ada pengurangan sama sekali, sebaiknya
segera berkunjung ke klinik fisioterapi ataupun rumah sakit terdekat. Kiranya video kami ini dapat membantu. Demikianlah video ini kami sampaikan. Salam fisioterapi.